Jadi di sini dengan kata lain, Bareksa adalah fintech pertama atau fintech tertua yang menjual reksadana dibandingkan dengan fintech-fintech yang lainnya. Buat para pemula yang ingin memulai berinvestasi, bisa memulai dari reksadana terlebih dahulu. Yo guys, baik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang saya alami, kalian boleh tahu. Apa yang saya tahu, kalian harus tahu. So, di video kali ini kita akan bahas lagi tentang reksadana. Satu aplikasi tentang reksadana, aplikasi reksadana ya, yang tentunya pakai HP kalian. Itu apa? Yaitu Bareksa. So, jangan kemana-mana, dukung terus channel ini agar bermanfaat untuk kalian semua, untuk semua orang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya, so kamu dapat info-info terupdate dari TA Channel. So, see you! Buat kamu guys yang baru mulai untuk berinvestasi, yang baru mau untuk memulai investasi di reksadana, kadang bingung harus pakai aplikasi apa gitu. Nah, Bareksa ini adalah salah satu APERP. Apa itu APERP? APERP itu singkatan dari Agen Penjual Efek Reksadana, APERD ya. Jadi salah satu APERP yang bisa yang kalian bisa akses dari komputer ataupun dari web maksudnya ya, ataupun dari HP kalian. Jadi cukup praktis sekali ya. Sebelum kita review tentang aplikasinya, di sini saya ingin memberikan sekilas info mengenai Bareksa ini ya. Bareksa ini berdiri di tahun 2015. Jadi tahun 2015 ini Bareksa meluncurkan produk-produk reksadana. Di tahun 2016 Bareksa ini mengantongi izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, untuk menjual reksadana. Sekaligus dia juga merupakan fintech pertama yang menjual reksadana online melalui HP gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2018 juga Bareksa itu mulai memperjualbelikan SBN atau surat berharga negara. Jadi di sini dengan kata lain, Bareksa adalah fintech pertama atau fintech tertua yang menjual reksadana dibandingkan dengan fintech-fintech yang lainnya. Oke guys, jadi langsung saja kita review aplikasinya. Jadi langkah pertama, kalian download aplikasi Bareksa dari Play Store ataupun dari Apple Store di iOS Anda ya. Nah, sekarang kita akan coba buka aplikasinya ya. Kita buka aplikasinya. Jadi kalau misalkan kalian belum daftar, kalian bisa daftarkan dulu dengan email dan passwordnya. Tapi berhubung karena Tia tadi sudah daftar, Tia gunakan fingerprint. Oke. Nah, di sini kita lihat di halaman utama dari Bareksa ini ya. Di halaman utama dari Bareksa kita lihat nanti di atas ini ada total investasi reksadana itu kalau misalkan kalian sudah mulai menabung ya. Kemudian di situ juga kalian bisa lihat itu ada berita-berita ya yang disajikan oleh Bareksa. Kemudian di bawahnya ada reksadana top produk. Kalau misalkan diklik itu nanti ada keluar top reksadana gitu ya. Di situ ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada saham, ada campuran, ada indeks atau ETF. Kita balik ke home. Nah, kemudian ada juga SBN atau yang tadi kita bilang dengan surat berharga negara gitu ya, surat berharga negara. Juga ada berita-berita dan analisis dari para pakarnya ya. Ada simulasi, ada Bareksa Community. Oke, kita coba produknya. Nah, di produk ini kembali ke menu yang tadi, di menu reksadana ketika ada top reksadana ya. Yang pertama kita lihat tadi ada pasar uang, pendapatan tetap, saham, campuran, dan indeks. Kita coba di pasar uang. Nah, di sini kelebihannya dari Bareksa ini, jadi dia itu sudah mengambil 3 top teratas gitu ya, yang kinerjanya bagus. Jadi dari semua banyak reksadana, dari semua fintech yang memiliki banyak pilihan reksadana adalah Bareksa ini. Selain iPod ya, juga Bareksa ini. Nah, tapi Bareksa ini memberikan rekomend kepada kalian, jadi dia mempersingkat, jadi dia ambil 3 top peringkat teratas. Seperti ini pasar uang, di sini kita lihat ada Sukor Invest Money Market Fund. Ini hasilnya 6,83% per tahunnya. Kemudian ada Salenda Dana Kas, pasar uang juga ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Nah, kemudian kita lihat lagi ada pendapatan tetap, juga dia memberikan 3 rekomend peringkat top teratas, ada Manulife, ada Espring, ada Sukor Invest Bond Fund ya. Sama juga dengan saham
reksadana saham, reksadana campuran, dan indeks, gitu ya. Jadi ada pilihannya di sini. Ada pasar uang, pendapatan tetap, saham, campuran, dan indeks. Nah sekarang kalau misalkan kalian bingung, saya harus beli reksadana yang mana? Seperti yang telah dia jelaskan di video yang sebelumnya, bahwa di dalam reksadana ini kalian tuh dalam menabung harus ada tujuan ya. Jadi kalau misalkan kalian ini saya jelaskan aja, kalau misalkan tujuan kalian itu kurang dari 1 tahun, maka saya anjurkan kalian membeli reksadana pasar uang. Tapi kalau misalkan tujuan kalian itu di atas 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, kalian bisa membeli reksadana pendapatan tetap. Kalau misalkan di atas 3 sampai 5 tahun, kalian bisa membeli reksadana campuran. Di atas 5 tahun, kalian bisa membeli reksadana saham ataupun reksadana indeks, gitu ya. Jadi harus ada tujuannya. Karena reksadana yang dibeli jangan sampai salah, karena reksadana yang dibeli harus sesuai dengan tujuan yang kalian inginkan. Nah itu tadi tentang reksadananya. Kalau misalkan ingin lihat lengkapnya, kita lihat di menu di sebelah kanannya ada semua produk. Kalau diklik di sana, di situ keluar semua ya produk-produknya ya. Tapi itu kan banyak banget gitu. Jadi kalau misalkan buat pemula kan itu kayaknya pusing ya. Jadi lebih baik saran dari Teh itu kalian ambil dari yang top reksadana itu sudah rekomend yang kinerjanya yang terbaik. Nah itu mengenai produknya. Kalau misalkan kita balik lagi ke home ya, balik lagi ke dashboard awal, kita pengen tahu tentang SBN. Nah ada SBN tadi ya. Di SBN ini ada surat berharga negara ya. Dengan kalian membeli surat berharga negara, itu artinya kalian juga ikut berpartisipasi dalam perekonomian negara gitu. Jadi karena itu kan istilahnya kalian tuh mengutangi, memberi hutang ke negara. Oh keren sekali ya, jadi negara berhutang kepada kalian. Mantap, seperti IMF ya. Jadi kalian tuh seperti Bank Dunia ceritanya. Nah untuk SBN ini ada berbagai macam jenisnya produk SBN-nya. Kita lihat di sini produk-produk SBN. Contoh yang tersedia nih, yang tersedia saat ini itu ada ST007. ST007 ini minimal pembelian 1 juta, bisa lihat di sini. Imbal hasil ada 5,5%. Kemudian jangka waktunya 1 tahun 11 bulan. Di sini dibilang periode pembelian 9 hari lagi tersisa. Jadi untuk ST007 untuk surat berharga negara ini dia tidak dijual setiap saat. Jadi ada periode-periode tertentunya ketika dibuka untuk penjualannya atau pembeliannya buat kalian, ataupun penutupan dari pembelian tersebut. Seperti ini 9 hari lagi tersisa, artinya 9 hari lagi maka pembelian dari ST007 ini akan ditutup. Kemudian kalau misalkan minimal pembelian 1 juta, itu artinya kalian bisa membeli minimal dengan hanya 1 juta rupiah saja. Jadi nggak perlu uang yang besar, dengan 1 juta rupiah saja kalian sudah bisa membelinya. Imbal hasil adalah 5,5%. Tentunya kalau misalkan kalian menabung atau membeli dengan 1 juta tentu kurang kerasa kali ya. Ini imbal hasil 5,5%. Nah di sini kita jelaskan karena ini SBN ini bentuknya itu adalah obligasi ya, dimana posisi obligasi itu adalah di bawah dari reksadana. Jadi obligasi, kemudian reksadana, lalu saham. Jadi kalau misalkan kalian ingin imbal hasilnya yang lebih besar dari obligasi ini, maka kalian lebih baik beli reksadananya. Kalau misalkan ingin lebih besar lagi dari reksadana, kalian beli kalian beli langsung sahamnya, gitu ya. Nah cuma untuk untuk SBN ini setidaknya dia untuk segi fluktuatif, segi keamanan fluktuatif untuk harga dia jauh lebih berimbang, lebih stabil gitu ya. Dan kemudian di sini jangka waktu 1 tahun 11 bulan. Jadi artinya selama 1 tahun 11 bulan dana kalian ini disimpan, ini jadi kayak seperti deposito ya. Jadi selama 1 tahun 11 bulan ini tidak boleh diganggu. Tapi kalau misalkan setelah di atas 1 tahun kalian mau ambil paksa gitu ya, itu boleh-boleh saja sih. Nah kemudian ada macam-macam ya di SBN ini ya. Nah kita baca dulu apa itu SBN. SBN atau surat berharga negara adalah produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia kepada individu warga negara Indonesia. Keuntungan membeli SBN diantaranya. Nah di sini dikasih tahu apa keuntungan dari membeli SBN. Yang pertama ini 100% aman, 100% aman pembayaran imbal hasil dan pokok investasi dijamin oleh undang-undang. Kemudian kontribusi kepada negara tadi yang seperti saya sebutkan ya, dengan membeli SBN artinya kalian itu ikut membantu negara, ikut berjuang. Kalian adalah salah satu pejuang dari negara Indonesia. Turun berperan aktif dalam membangun negara dan ikut serta dalam upaya mengurangi ketergantungan kepada investor asing gitu ya.
Kemudian mudah dan praktis. Jadi ini kenapa disebut mudah dan praktis, karena pendaftarannya gampang kan, tinggal pakai HP, kalian nggak usah kemana-mana. Kemudian untuk untuk pembayaran bisa dilakukan dari 6 bank pilihan di ATM, telebank maupun internet banking. Jadi bisa dari BCA, BNI, BRI, Mandiri, jadi bisa ya. Ataupun pakai fintech, pakai digital money gitu ya, bisa juga. Kemudian untung hingga 5,5% per tahun. Ini tergantung juga ya, kadang ada yang 5% per tahun, ada yang 6%, ada yang 7%. Jadi tergantung dari bentuk si SBN tersebut ya. Kemudian rutin dapat uang. Apa maksudnya rutin dapat uang di sini? Jadi kalau misalkan reksadana, bedanya ya. Kalau misalkan reksadana kan kalian membeli reksadana nih. Nah, kemudian kalian biarkan dong. Nah, reksadana itu akan bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan investasinya menurut harganya ya. Jadi harga per unitnya akan berubah naik turunnya. Nah, sedangkan SBN ini kita kan tadi udah jelas ya belinya segitu. Minimal 1 juta berapa harganya per unit. Nah, nanti dia akan memberikan bunganya itu per bulan, jadi kayak tabungan gitu ya, ngasih sebulan per bulan. Nah, per bulan ini bisa dikirim langsung ke rekening dana nasabah kalian yang ada di si Bareksa ini gitu ya. Nah, kemudian bisa dicairkan lebih awal, tadi yang saya bilangkan. Kalau misalkan jangka waktu kan tadi 1 tahun 11 bulan ya. Tapi kalau misalkan tuh investor bisa melakukan pencairan maksimal sebesar 50% dari total pembelian. Jadi kalau misalkan sebelum jatuh tempo habis, kalian bisa ambil, tapi hanya maksimal 50%-nya saja. Nah, di sini produk-produk SBN ini apa saja? Di sini juga dijelaskan, di Bareksa ini dijelaskan jenis produk SBN. Ada SBR atau Saving Bond Retail, yaitu surat utang negara. Jadi surat utang negara ini sama dengan deposito bank katanya ya. Kemudian ada juga sukuk tabungan. Nah, yang tadi itu ST007 yang kita bahas tadi, yang sekarang lagi dibuka untuk pembeliannya, itu adalah surat berharga syariah negara. Jadi sukuk tabungan syariah ya. Nah, kemudian SBN juga ada obligasi negara retail. Obligasi negara retail itu surat utang negara. Ini merupakan obligasi negara yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, tidak harus menunggu hingga jatuh tempo. Kemudian ada juga sukuk retail. Nah, jadi banyak sekali gitu ya. Nah, jadi otomatis yang berbasis syariah itu semua sukuk ya. Jadi macam-macam tuh di sini. Kalau misalkan kalian klik lagi, di sini tuh ada dikasih tahu ya, kan seperti SBR tadi, di jangka waktunya 2 tahun. Kemudian sukuk tabungan itu sama, jangka waktunya 2 tahun. Obligasi negara retail jangka waktunya lebih besar 3 tahun. Sukuk retail juga lebih besar 3 tahun. Jadi di sini di Bareksa ini praktis banget ya. Kalian bisa pilih, mau berinvestasi di reksadana atau berinvestasi di SBN, surat berharga negara gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, baik lagi ke halaman awal. Di sini ada portfolio. Portfolionya di sini masih kosong karena kita belum beli ya. Nanti kalau misalkan kita sudah beli, maka akan keluar. Jadi kan bentuknya nih seperti celengannya, celengannya ada duitnya. Ada angkanya maksudnya. Kemudian transaksi juga sama. Nah, sini. Transaksinya juga sama. Nah, kemudian ada akun. Di sini akun kalian bisa atur profil kalian, pengaturannya keamanannya, apakah pakai password, pakai PIN atau pakai fingerprint ya. Oke, kemudian di sebelah kanan juga ada notifikasi, di mana notifikasi ini akan memberitahu apa yang ada, yang penawaran-penawaran yang Bareksa berikan, ataupun berita-berita yang terupdate dari Bareksa. Kemudian di sini juga, di Bareksa tersebut juga mempunyai community. Kalau kita lihat, kita scroll lagi ke paling bawah. Nah, tadi ada Bareksa community ya. Di Bareksa community ini kalian bisa bergabung, di mana Bareksa community ada di Telegram ya. Jadi kalian tinggal klik, kemudian tinggal dia bilang akses gratis konten edukasi setiap minggu. Jadi maksudnya ada edukasi dari Bareksa sendiri, kemudian diskusi dengan investor lain, update promo dan event baru, langsung gabung. Jadi nanti kalian bisa gabung langsung. Nanti Bareksa Newsnya itu ada di Telegram, tapi untuk komunitas sendiri ada yang biasanya mereka ada juga edukasi melalui WhatsApp ya. Jadi tergantung periode-periodenya. Oke, kita lihat lagi simulasi reksadana. Nah, simulasi reksadana ini menggambarkan tentang kinerja ya. Jadi kalau misalkan seperti ini nih, jenis investasi awal kamu
100.000. Jika investasi bulanan kamu 100.000, kemudian tabungan deposito itu 76 juta. Tapi kalau kalian simpan di reksadana itu ada 101 sampai 186 juta. Jadi kalau misalkan kalian nabung itu, keuntungan di reksadana ini jauh lebih besar daripada kalian nabung di deposito ya. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, tingkatan-tingkatan investasi itu kan dari tabungan ke deposito, obligasi atau SBN tadi, kemudian reksadana dan saham. Oke, mungkin cukup sekian ya mengenai aplikasi ini. Jadi aplikasi ini mudah saja ya, sangat gampang sekali untuk Bareksa ini, sangat praktis lah. So guys, jadi buat kalian yang mau memulai untuk berinvestasi dan bingung untuk membeli reksadana di mana, mungkin Bareksa ini bisa menjadi salah satu pilihan buat kalian ya. Kenapa? Karena praktis, cara pembeliannya juga mudah, praktis ya, bisa melalui HP, handphone, diaksesnya juga gampang, pembayarannya gampang. Kalau di tahun 2019 yang lalu, di pertengahan 2019 itu masih ya, di pertengahan 2019 untuk membeli SBN itu harus melalui webnya, jadi nggak bisa lewat handphone. Tapi akhir 2019 ke 2020 ini sudah bisa lewat handphone, jadi gampang dan praktis banget untuk di Bareksa ini. So guys, sampai di sini dulu video kita tentang review Bareksa ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi ide atau bisa menjadi ya bahan pertimbangan lah buat kalian ya, buat para pemula yang ingin memulai berinvestasi. Sebelum masuk ke dunia saham yang lebih jauh, kalian bisa memulai dari reksadana terlebih dahulu. So guys, jangan lupa tetap dukung terus channel ini agar bermanfaat untuk kalian semua, untuk orang banyak, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari TA Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye bye.